banyak penampakan-penampakan yang dirasakan oleh warga di sekitar rumah Mbok Jamu Darti ini. Jadi kayak kakak ipar saya tuh malam-malam itu melihat sosok kuntilanak yang masuk ke dalam rumahnya Mbok Darti Jamu ini. Dan banyak juga yang bilang, sahabat channel, itu ada seperti suara tumbukan jamu di jam 2 atau jam 3 malam, sahabat channel. Dan ada suara-suara di dalam rumah Mbok Jamu Darti ini, suara orang berenang. Nah, saya juga bingung kenapa ada suara-suara orang berenang. Karena rumah Mbok Darti ini, sahabat channel, itu lantainya itu sangat ke bawah banget, sahabat channel. Jadi rumahnya ini memang sudah rumah zaman dulu, sahabat channel. Jadi orang-orang udah pada ditinggiin. Nah, si Mbok Darti ini itu belum ditinggiin, udah seperti rumah zaman dulu aslinya, sahabat channel. Saya baru melihat sosok dari tukang jamu gendong Mbok Darti ini yang dulu konon mudanya ini terkenal cantik, sahabat channel. Gitu saya masuk, sahabat channel. Gitu saya masuk itu buka gitu, itu di dalam rumahnya itu udah berantakan, banyak sarang laba-laba. Itu nggak berapa lama ada kayak sosok ular. Wah, udah gede banget gitu, sahabat channel. Wah, di dalam genangan air tersebut, sahabat channel. Dan akhirnya panik dong, ada rintian kayak sosok kuntilanak yang merintih, sahabat channel. Terus kata Mang Aib, emang udah biasa ngerasain hal-hal kayak gitu. Kata si Mang Aib, bang, itu ada suara kuntilanak, katanya gitu. Ya udah, akhirnya oh ya bener Mang Aib gitu. Terus gimana Mang Aib? Ya udah, baca-baca aja. Yang penting kita bongkar semua rumah peninggalan Mbok Darti ini, baru kita bangun. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, kenapa Mang? Bang, kuntilanak bang. Astagfirullahaladzim. Saya turun satu tangga gitu, sahabat channel. Yang benar Mang, iya. Nah, si Mang Aib tuh langsung baca-baca ayat kursi sambil nunjukin ke arah kuntilanak yang dia lihat jelas banget, sahabat channel. Mbok Darti Jamu ini itu masih banyak meninggalkan barang-barang pribadinya, sahabat channel. Begitu naik ke atas, saya menemukan sekotak perkakas gitu, sahabat channel. Saya nggak tahu ya, Mbok Darti ini itu dulunya itu memang cantik, sahabat channel. Menurut informasi tetangga-tetangga, dulunya Mbok Darti Jamu ini itu berjualan itu banyak yang beli, sahabat channel. Dan begitu dibuka sama Mang Aib kotak perkakas tersebut, itu kayak ada panjang kayak tali pocong, sahabat channel. Terus kayak cincin, terus bebatuan itu, sahabat channel. Itu apa? Saya tanya gitu, Mang Aib ini apa? Jadi ini Mbok Darti ini itu salah satu pengguna penglaris pesugihan, agar jamunya ini itu banyak yang beli lah. Kalau dia sekali ngomong jamu itu orang-orang dari dalam rumah itu udah kepengen beli, sahabat channel. Jadi dia tuh masang penglaris buat jualan jamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Dan terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Dan saya ucapkan sahabat channel yang masih berpuasa, sahabat channel, semoga Allah kasih keberkahan terus buat kalian semua. Dan semoga Allah kasih perlindungan buat kalian semua, sahabat channel. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Chandra Wijaya yang akan menceritakan tentang kejadian, tragedi, peristiwa yang saya alami nih sahabat channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang teror rumah Mbok Darti. Jadi Mbok Darti ini adalah seorang tukang jamu gendong sahabat channel. Dan dia sudah meninggalkan rumahnya itu sudah puluhan tahun. Ingin tahu keseruan ceritanya, sahabat channel? Inilah kisahnya. Jadi di awal tahun 2019 nih sahabat channel. Tahun 2019 itu rumah Mbok Jamu Darti ini itu nggak jauh dari rumah mertua saya. Jadi cuman berbatasan sebelah temboknya sahabat channel. Dan menurut informasi yang saya dapat sahabat channel, banyak penampakan-penampakan yang dirasakan oleh warga di sekitar rumah Mbok Jamu Darti ini. Jadi kayak kakak ipar saya tuh malam-malam itu melihat sosok kuntilanak yang masuk ke dalam rumahnya Mbok Darti Jamu ini. Dan banyak juga yang bilang sahabat channel itu ada seperti suara tumbukan jamu di jam 2 atau jam 3 malam sahabat channel. Dan ada suara-suara di dalam rumah Mbok Jamu Darti ini, suara orang berenang. Nah, saya juga bingung kenapa ada suara-suara orang berenang. Karena rumah Mbok Darti ini sahabat channel, itu lantainya itu sangat ke bawah banget sahabat channel. Jadi rumahnya ini memang sudah rumah zaman dulu sahabat channel. Jadi orang-orang udah pada ditinggiin. Nah, si Mbok Darti ini itu belum ditinggiin, udah seperti rumah zaman dulu aslinya sahabat channel. Nah, rumah Mbok Darti ini itu letaknya di pojok lah sahabat channel. Jadi memang udah gang buntu pojok. Nah, disitulah rumah Mbok Darti. Jadi banyak penampakan-penampakan yang dirasakan di sekitar rumah Mbok Darti lah. Seperti kayak ada suara bisik ular gitu. Ya pokoknya banyak lah penampakan di rumah Mbok Darti Jamu ini sahabat channel. Nah, singkat cerita sahabat channel, saya diinfoin sama mertua saya untuk bisa beli rumah yang banyak menteror warga tersebut gitu. Kata ibu mertua saya, udah Chandra kamu beli aja, hitung-hitung invest gitu. Kalau enggak kamu bikin kos-kosan lah gitu. Ya udah, setelah ngobrol kayak gitu mertua saya sama istri saya, ya saya pikir-pikirin lagi tuh, apa daripada kita duitnya ditabung ya kan, nanti takutnya habis. Ya udah, saya pikir-pikir cobalah gitu. Tapi kita cuman kalau beli rumah Mbok Darti, takutnya setelah dibeli rumah itu jadi neror kita dan semakin angker gitu sahabat channel. Dan akhirnya saya telepon ustadz saya dulu gitu di daerah Cibatok sahabat channel.
Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz nih, saya dapat informasi dari mertua saya untuk beli rumah yang ada di sebelah situ. Cuman konon menurut informasi yang saya dapat, banyak tetangga-tetangga mendapatkan teror yang tak kasat mata. Cuman Ustadz bilang, oh itu nggak masalah gitu, langsung beli aja kalau ada rezekinya lah. Saya juga bingung kok Ustadz ngomong kayak gitu. Udah Chandra, kamu beli aja gitu. Udah, kalau masalah-masalah itu nanti Ustadz kalau udah jadi selamatin di situ, Bismillah gitu. Namanya rumah kalau nggak ditinggalin, ikut omong bicara orang dahulu, itu jadi sarang makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Akhirnya rumah itu alhamdulillah terjadi, saya beli nih dengan diskusi sama istri, sama mertua, sama orang tua nih sahabat channel. Ya udah, mau angker mau apa nanti diselamatin lah sama Ustadz juga gitu. Kita doain, kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya kita cari informasi tentang keberadaan atau saudara-saudaranya dari Mbok Jamu Darti ini, sahabat channel. Akhirnya kita cari-cari, ada nggak di sekitaran sini yang tahu tentang keberadaan di mana sekarang Mbok Darti Jamu tuh tinggal. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tepat 3 bulan sahabat channel, kita udah dapetin informasi tentang keberadaan si Mbok Jamu Darti ini sahabat channel. Ternyata Mbok Jamu Darti ini masih hidup di daerah Solo nih sahabat channel. Ya udah, kita minta nomor teleponnya gitu kan. Kita telepon gitu kan. Alhamdulillah nyambung gitu kan. Assalamualaikum Mbok Darti gitu. Ini saya yang tinggal di sebelah Bu Haji ini, mantunya. Ini rumahnya saya mau beli nih gitu. Mbok Darti ini dari suara-suaranya sahabat channel kayaknya udah berusia lanjut, udah tua lah. Oh iya mas, dia bilang gitu. Kalau mau dibeli itu harus nanti saya urus hak warisnya gitu, ditandatanganin. Cuman rumah itu tuh udah lama saya nggak tinggalin karena dulu kakak saya itu ternyata masukin sertifikat rumahnya ke bank dan akhirnya nggak diurusin lagi. Akhirnya saya yang tinggal di situ, didatengin bank, dan akhirnya saya sama suami pindahlah ke Solo itu, daripada harus datengin orang bank. Orang soalnya saya nggak salah nih, itu kakak saya yang salah yang udah gadein sertifikat. Memang di depan rumah Mbok Jamu Darti ini itu kayak tulisan merah, itu disegel ya kan, karena tidak bisa melunasi angsuran bank gitu. Beli rumah yang berisikan hantu sahabat channel. Dan alhamdulillah proses pembeliannya lancar gitu, dan bertahun-tahun yang namanya Darti Jamu ini akhirnya datang, dan saya baru melihat sosok dari tukang jamu gendong Mbok Darti ini yang dulu konon mudanya ini terkenal cantik sahabat channel. Ya udah, akhirnya udah selesai ngurus-ngurus semuanya. Akhirnya saya panggil teman saya sahabat channel buat masuk ke dalam lah sahabat channel, yang puluhan tahun ini sudah nggak berpenghuni. Menurut Mbok Darti Jamu ini, beliau meninggalkan rumah tersebut sahabat channel itu sekitar 20 tahunan. Akhirnya saya masuk bersama teman saya nih, itu namanya Aep sahabat channel. Karena Aep ini ya bisa segala-segalanya lah,
Jadi bisa bongkar, bisa apalah pokoknya, makanya saya ajak buat masuk. Begitu saya masuk sahabat channel, begitu saya masuk itu buka gitu, itu di dalam rumahnya itu udah berantakan. Banyak sarang laba-laba sahabat channel. Begitu saya mau masuk, itu rumahnya itu posisinya nggak hujan sahabat channel. Begitu masuk ke dalam itu terendam gitu, karena rumahnya itu rumah zaman dulu. Orang-orang udah pada di apa namanya, udah pada di keatasin lah, istilahnya diuruk. Nah, rumah Mbok Darti ini ya zaman ke zaman makin tinggi, dia tuh ya kalau hujan atau hujannya kapan tahu, tapi dia masih menggenang air. Begitu saya buka sama air, itu bau aroma yang selama ini menteror warga dan 20 tahun ditinggal sahabat channel, itu luar biasa. Aroma airnya sahabat channel itu bau banget setelah dibuka sahabat channel. Kata saya bilang ke Mang Aib, aduh Mang Aib, baunya luar biasa Mang Aib gitu. Cuman saya bilangin sama Mang Aib, tempat rumah ini itu angker banget. Banyak tetangga-tetangga sini itu yang mendengar suara tumbukan jamu di malam hari. Dan kayak ada orang tuh berenang, kayak di dalamnya tuh kayak ada binatang atau sosok kuntilanak yang tiba-tiba masuk ke pintu ini sahabat channel. Akhirnya Mang Aib tuh ngambil kayak bambu itu sahabat channel, bambu untuk mastiin bahwa di dalam air ini itu aman nggak gitu. Akhirnya nyari itu bambu si Mang Aibnya ini, dimasukin tuh ke dalam apa genangan air yang ada di dalam rumah Mbok Jamu Darti ini. Masukin. Begitu dia ke arah sudut-sudut pojokan sahabat channel, itu nggak berapa lama ada kayak sosok ular. Wah, udah gede banget gitu sahabat channel. Wah, di dalam genangan air tersebut sahabat channel. Dan akhirnya panik dong sahabat channel, dan istri saya tuh langsung nelpon petugas pemadam kebakaran sahabat channel. Akhirnya kami ditolong lah sama petugas kebakaran nih sahabat channel, dan memang ada yang udah terbiasa kayak nangkepin ular gitu. Ada 5 orang yang datang. Akhirnya ular itu yang jadi selama ini pertanyaan di dalam rumah Mbok Jamu Darti ini, yang katanya ada di dalam tuh kayak ada orang yang lagi berenang, ternyata ular yang selama ini. Dan dia dari kecil mungkin jadi besar sahabat channel. Ya udah, akhirnya udah ditangkap sama pemadam kebakaran sahabat channel. Air itu udah bisa dibersihin, disedot lah sama Mang Aib ini pakai mesin buat dibuang ke arah aliran comberan sahabat channel, atau apa namanya, got lah sahabat channel. Kita tunggu gitu kan, sambil kita nunggu, kita sambil ngerokok sama ngopi sahabat channel. Gak berapa lama, jadi sekitar jam setengah 5 sore atau jam 5, air pun udah mulai surut sahabat channel. Itu dilihat dari surutnya, itu lendir-lendir sekitar 20 tahun. Luar biasa sahabat channel lendirnya. Bahkan lebih licin, lebih kental dari agar sahabat channel. Akhirnya masuk karena Mang Aib ini serba bisa sahabat channel. Dia masuk sahabat channel. Udah, katanya dibilang, udah Bang Chandra sini aja biar saya yang turun. Itu lendirnya udah kayak agar-agar warna hijau sahabat channel.
itu kayaknya udah kental banget, kayak persis agar lah, bisa diturunin di kaki tuh kayak plek, jelek, kayak gitu sahabat channel. Akhirnya udah kita sediain karung, masukin tuh Mang Aep, masuk sampai sambil pakai masker lah sahabat channel, masukin udah bersih semua. Ya udah, akhirnya itu kebetulan rumahnya tuh tingkat sahabat channel. Udah selesai, kira-kira mau maghrib tuh kita istirahat dulu lah di dalam. Udah bisa duduk lah di dalam, cuman bau aroma-aroma karena ditinggal 20 tahun itu luar biasa. Nah, gak berapa lama setelah maghrib itu, kita belum ke area atas nih sahabat channel. Itu gak berapa lama, ada rintian kayak sosok kuntilanak yang merintih sahabat channel. Hi, 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 hi. Terus kata Mang Aep, emang udah biasa ngerasain hal-hal kayak gitu. Kata si Mang Aep, bang, itu ada suara kuntilanak, katanya gitu. Ya udah, akhirnya, oh ya bener Mang Aep, gitu. Terus gimana Mang Aep? Ya udah, baca-baca aja. Yang penting kita bongkar semua rumah peninggalan Bodarti ini, baru kita bangun, gitu. Nah, jadi horor yang selama ini itu menghantui warga itu memang benar-benar terasa banget ketika kita udah masuk dan bersihin rumah itu sahabat channel. Karena 20 tahun tuh nggak ditinggal, ya luar biasa lah sosok-sosok penampakan yang ada di situ. Itu sahabat channel. Akhirnya kita sampai malam tuh bersihin itu sahabat channel. Habis bersihin, udah bawah itu udah posisinya udah bersih, kita lari ke atas sahabat channel. Begitu kita Mang Aep duluan, itu dia mau naik ke atas sambil ngintip-ngintip. Karena kenapa? Takutnya masih ada ular lagi nih sahabat channel di posisi di atas. Jadi kita harus pelan-pelan nih sahabat channel. Naik ke atas, begitu ngintip, nah si Mang Aep tuh mau naik ke atas. Begitu saya nyusul naik tangganya ke atas, dia udah ngucapin istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, kenapa Mang? Bang, kuntilanak bang. Astagfirullahaladzim, saya turun satu tangga gitu sahabat channel. Yang benar Mang, iya. Nah si Mang Aep tuh langsung baca ayat kursi sambil nunjukin ke arah kuntilanak yang dia lihat jelas banget sahabat channel. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah namanya Mang Aep biasa ngadepin hal-hal kayak gitu. Ya udah, saya udah tenang aja lah. Soalnya si Mang Aep bisa ngerasain juga, ngerasain ada penampakan, bisa melihat sosok juga, bisa ngebangun rumah juga. Jadi ya udah cukup tenang lah sahabat channel, sebagai pembersihan juga di situ, bersih-bersih dalam kenyataan dan bersih-bersih secara alam goib gitu sahabat channel. Nah akhirnya setelah diusir sama Mang Aep itu kuntilanak, ya udah akhirnya kita naik ke dalam rumah dan di tangga itu. Jadi si Bodarti Jamu ini itu masih banyak meninggalkan barang-barang pribadinya sahabat channel. Begitu naik ke atas, saya menemukan sekotak perkakas gitu sahabat channel. Saya nggak tahu ya, Bodarti ini itu dulunya itu memang cantik sahabat channel. Menurut informasi tetangga-tetangga, dulunya Bodarti Jamu ini itu berjualan itu banyak yang beli sahabat channel. Dan begitu dibuka sama Mang Aep, kotak perkakas tersebut itu kayak ada panjang kayak tali pocong sahabat channel, terus kayak cincin, terus bebatuan itu sahabat channel. Itu apa? Saya tanya gitu, Mang Aep ini apa? Jadi ini Bodarti ini itu salah satu
salah satu pengguna penglaris pesugihan agar jamunya ini itu banyak yang beli lah. Kalau dia sekali ngomong jamu jamu, itu orang-orang dari dalam rumah itu udah kepengen beli sahabat channel. Jadi dia tuh masang penglaris buat jualan jamu. Nah, saya bilang itu Mang Aep, jadi perkakasnya ya udah saya pegang aja, ya udah Mang Aep ambil aja lah jauh-jauh dari sini. Saya bilang gitu, kebetulan ada Mang Aep, ya udah buat saya Bang ya, gitu. Paling kalau ini saya buang kemana gitulah. Kalau misalnya ribet-ribet, oh ya udah gitu. Nah, jadi Simbok Darti Jamu ini salah satu penglaris pesugihan agar jamu yang dia jual tuh rame gitu sahabat channel. Singkat cerita, selesailah pembersihan rumah sahabat channel sama Mang Aep. Akhirnya saya bangun ya sahabat channel, panggil tukang. Waktu itu tukangnya itu dari Purwodadi, yaitu Pak Ayub sahabat channel. Pak Ayub, dia jadi saya panggil bertiga, Pak Ayub, terus Pak D udah agak tua, dan salah satu keneknya masih muda. Dan ngebangun itu sahabat channel, rumah Mbok Darti yang saya beli ini, itu mereka ya selama proses membangun itu banyak kejadian-kejadian aneh sahabat channel yang mereka rasain. Tapi dengan ya modal mereka dari kampung, biasa di kampung nemuin kayak gitu, ya udah biasa gitu. Dan diceritain ke saya, Pak ini rumahnya luar biasa gitu. Dan ngingetin nih si Mang Ayub ini, kalau udah jadi rumahnya, kalau bisa diselamatin lah gitu. Menurut cerita-cerita tukang yang ngebangun rumah Mbok Darti Jamu ini sahabat channel, ya udah akhirnya ya udahlah, nanti kalau udah memang udah selesai itu, akhirnya mudah-mudahan selamatan lah. Nah, selesai itu saya ingat pas beberapa hari itu mau COVID sahabat channel. Jadi pas mau COVID, udah Pak D mau pulang itu sebelum COVID tuh puasa kalau nggak salah sahabat channel. Itu jadi ya udahlah, saya sholat raweh, sholat apa itu nggak di masjid akhirnya karena kosong. Ya udah sholat raweh bareng di situ, sholat sholat wajib di situ, zuhur, asar, isya, subuh, maghrib ya udah di situ. Dan penutupan sholat raweh akhirnya kita selamatan di situ sahabat channel. Alhamdulillah dari proses ngebangun, dari proses beli, ngurusin hak waris, alhamdulillah, sampai ngurusin hal-hal goibnya. Kalau kita rumah beli, tahu sejarahnya, tahu riwayatnya, itu insya Allah alhamdulillah aman sahabat channel. Jadi kalau memang itu banyak sosok-sosok yang goib, itu kita bisa selamatin sahabat channel. Itu aja sih kisah rumah Mbok Jamu Darti yang saya beli. Dan alhamdulillah rumah Mbok Darti Jamu ini sekarang udah saya jadiin kos-kosan, alhamdulillah. Dan dari penghuninya, dari pertama sampai awal sekarang itu nggak pindah-pindah. Dan alhamdulillah nggak ada sosok penampakan sedikit pun, dan tidak diperlihatkan lagi sahabat channel. Mungkin itu aja ya sahabat channel. Jadi kalau kita mau beli rumah, tahu asal usulnya rumah tersebut atau kosong udah berapa lama. Jadi kita bisa antisipasi gitu, atau kita bisa tahulah sejarah-sejarah rumah itu. Oke sahabat channel, terima kasih yang udah selalu dukung dan support channel ini. Dan saya doakan sahabat channel yang udah dukung terus, saya doakan sehat terus, banyak rezekinya, dilimpahkan keberkahan kehidupannya, dilancarkan urusannya, amin ya robbal alamin. Saya pamit, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.